Berhubung kasus-kasus di Indonesia rata-rata pendek ya lur, kali ini AA bakal bawain 3 kasus sekaligus nih di dalam satu video, biar lumayan panjang dan gak kecepatan juga. Jadi nanti ada kasus biduan dangdut sama salah satu mahasiswi yang bisa dijadiin pelajaran banget kalau kalian punya putri kesayangan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Jadi kita kenalan dulu nih sama biduan dangdut cantik bernama Nur Hadiah alias Lisa. Dia merupakan asal warga Jawa Tengah nih, dan merupakan kelahiran tahun 1982. Sejak kecil Lisa tumbuh besar bersama keluarganya di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekitar tahun 2010, Lisa berkenalan dengan seorang pria yang tinggal di desa Pertumbukan. Pria itu bernama Tony Hendra. Lisa dan Tony ngerasa ada kecocokan nih di antara mereka berdua, sehingga mutusin untuk nikah. Dari hasil pernikahannya, Lisa dikaruniai 2 orang anak. Namun hubungan rumah tangganya gak berjalan harmonis dan harus kandas di tahun 2015. Lisa milih buat berpisah sama suaminya. Kedua anaknya dititipin ke pihak keluarga suaminya di desa Petumbukan. Selama menjadi seorang janda, Lisa terpaksa harus mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Dari sekian banyak pekerjaan yang pernah dicoba, Lisa mutusin untuk jadi seorang biduan di kafe remang-remang yang ada di kawasan Deli Serdang. Selain bekerja sebagai penyanyi, Lisa juga ngambil kerjaan buat layanin para lelaki hidung belang. Lisa terpaksa ngambil kerjaan itu karena selain cepat dapat uang, dia bisa mulihin perekonomian keluarganya. Karena kan lumayan juga, bisa bantu-bantu buat sekolah atau biaya makanan. Namun Lisa gak nyangka nih lor, harus ngakhirin karirnya sebagai biduan. Karena pada tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 11 malam, seperti biasa Lisa bernyanyi di kafe remang-remang. Lisa kedatangan seorang tamu bernama Parningotan Budi Utomo atau biasa disapa Budi. Budi datang ke kafe remang-remang gak sendirian. Dia ditemenin sama kedua temannya bernama Hisar Alexander Manurung dan Tony Sandro Sampurna Huta Barat. Selama di kafe itu, Budi bersama kedua temannya lagi nikmatin secangkir tuak dan sambil bersorak ria dengar suara merdu dari Lisa. Mereka senang-senang sampai mabuk dan tibalah waktunya pada esok hari jam 1 pagi. Budi nyewa Lisa sebagai teman kencan. Budi udah buat kesepakatan sama Lisa buat nyewa Lisa jadi teman kencannya seharga 200.000 per jam, dan lokasinya udah disiapin sama Budi. Awalnya Lisa gak menaruh curiga nih dengan ajakan Budi dan setuju-setuju aja dengan persetujuan di awal. Sesampainya di lokasi yang ditentuin, Lisa terkejut. Ternyata Budi gak sendirian, tapi kedua temannya juga ikut di dalam kamar itu. Lisa pun sempat bertanya kenapa kedua temannya ikut di dalam kamar. Budi yang saat itu dalam kondisi mabuk bilang, Lisa bakal layani sekaligus 3 orang. Di situ Lisa nolak dan keberatan. Kalau harus layani 3 pria sekaligus dengan bayaran 200.000 per jam. Lisa pun ngerasa gak keberatan kalau bayarannya per orang itu 200.000 rupiah per jam. Jadi ya Lisa ini ngelayanin satu-satu dan gak sekaligus. Karena Budi dan kedua temannya dalam kondisi yang mabuk, sehingga gak bisa ngontrol emosi mereka nih. Dan mereka pun tetap maksa Lisa dan narik Lisa biar tetap layanin mereka bertiga. Gak tinggal diam, Lisa berteriak karena ngerasa dirinya terancam. Teriakan itu pun cukup keras sehingga Budi dan kedua temannya takut aksinya ketahuan. Karena kondisi mulai gak terkendali, Budi mendorong Lisa hingga terjatuh. Saat Lisa terjatuh, Budi dan kedua temannya menghabisi Lisa dengan cara mencerat lehernya serta hantemin kepala Lisa ke dalam lantai. Lisa yang gak bisa ngelawan dengan ketiga pria hidung belang itu cuman bisa pasrah aja dan akhirnya kehilangan nyawanya di tempat. Budi pun kaget dengan aksinya karena udah ngelenyapin seorang biduan. Supaya aksinya gak ketahuan, Budi dan kedua temannya lepasin seluruh pakaian Lisa. Setelah itu mereka gotong Lisa dalam kondisi tanpa sehelai benang pun dan ngebuang dia gitu aja ke pinggir jalan di wilayah Kecamatan Galang, tepatnya di depan ruko. Paginya sekitar jam 8 pagi, warga nemuin tubuh seorang wanita tanpa busana di pinggir jalan wilayah Kecamatan Galang. Penemuan itu tentu aja ngebuat geger warga setempat. Warga langsung laporin penemuan itu ke Kapolsek Galang. Polisi langsung menuju ke lokasi TKP. Berdasarkan penyelidikan sementara, ditemuin kondisi tubuh wanita tanpa sehelai benang pun dengan ciri-ciri tato kupu-kupu di tubuhnya. Polisi juga belum memastikan penyebab kehilangan nyawanya wanita itu karena gak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Gak jauh dari lokasi TKP, polisi juga nemuin pakaiannya yang dibuang di pinggir jalan.
Jasad itu akhirnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Deli Serdang untuk divisum lebih lanjut penyebab kehilangan nyawanya dari jasad tersebut. Dari hasil otopsi, diketahui wanita itu adalah Lisa, seorang biduan kafe. Polisi pun mendatangi kafe remang-remang itu. Ia menyelidiki ke beberapa saksi yang saat itu berada di kafe itu. Dari sekian banyak informasi, polisi belum ngedapetin petunjuk. Pada tanggal 29 Maret 2019, sekitar pukul 4:30 sore, salah satu pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelaku tersebut adalah Budi. Awalnya ia mengaku kalau dia yang ngelakuin penghabisan nyawa seorang diri. Sekitar jam 7 malam, polisi membawa Budi ke Polsek Galang untuk ngelakuin prarekonstruksi. Dari situ polisi bisa mengetahui lebih jelas kronologi kejadiannya. Namun setelah selesai, polisi malah ngerasa ada yang janggal nih dengan aksi yang diperanin sama Budi. Polisi ngerasa janggal dan menduga pelakunya ini lebih dari satu orang. Budi pun kembali diinterogasi dengan sejumlah pertanyaan. Karena udah terdesak, Budi akhirnya mengakui kalau aksinya itu dilakuin gak sendirian, akan tetapi ada 2 temannya yang turut terlibat dalam kasus ini. Singkatnya sekitar jam 8:30 malam, polisi berhasil mengamankan kedua saksi yang ternyata pelaku penghabisan nyawa Lisa. Kedua pelaku itu adalah Hisar dan Tony. Budi dan kedua temannya itu akhirnya diperiksa kembali secara intensif di Polres Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan, ternyata kedua saksi tersebut turut terlibat melakukan penghabisan nyawa itu dan ditetapkan menjadi tersangka. Atas perbuatannya, Budi dan kedua temannya dikenakan pasal penghabisan nyawa dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Nah, untuk kasus yang kedua ada lagi nih lor, kasus biduan dangdut yang berasal dari daerah Probolinggo. Kita kenalan dulu yuk sama wanita cantik asal Tulung Agung yang berinisial DP. Jadi karena AA nggak berhasil dapetin nama lengkapnya, kita sebut aja ya, ini inisialnya DP. Saat itu DP berusia 28 tahun dan udah berstatus berkeluarga. Dari pernikahannya, dia dikaruniai 1 anak. Namun hubungan rumah tangganya gak berjalan harmonis lagi nih, sehingga dia mutusin untuk bercerai dengan suaminya dan tinggal di kawasan Probolinggo. Di sana DP bekerja sebagai biduan orkes dangdut Probolinggo. Dari hasil menyanyi, DP berhasil memiliki rumah sendiri di perumahan Asabri Kanigran, Kota Probolinggo. Di sana ia hidup bersama dengan anak kesayangannya. Namun karena tuntutan kerja sebagai biduan, DP terpaksa harus ngekos dan berpindah-pindah tempat agar dekat dengan lokasi acaranya. Pada bulan Maret 2021, DP bersama dengan tim orkes mendapatkan orderan untuk mengisi acara pernikahan di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Saat itu ada seorang remaja berusia 16 tahun berinisial FU diajak oleh saudaranya untuk menjadi kameramen. Jadi selama Lisa bernyanyi di acara hajatan tersebut, FU mengabadikan momen itu dengan merekam seluruh kejadian yang ada di resepsi pernikahannya. Di acara itu DP mulai berkenalan dengan FU lalu bertukar nomor ponsel. Singkat cerita, DP dan FU saling berkomunikasi lewat chat atau telepon. Karena saking dekatnya kemana-mana, DP ngajak FU untuk makan bersama dan kadang dibawa ke salon untuk sekedar nemenin DP selama di salon. Pada tanggal 11 April 2021, DP menelpon FU dan memintanya untuk datang ke kosannya di wilayah Desa Muneng. DP juga meminta FU agar dibawakan minuman miras saat datang ke kosannya. Sesampainya di kosan, FU masuk ke kosan DP dengan membawa minuman keras. FU dan DP minum-minum bersama. Namun saat FU mau pulang, dia ngerasa terkena ilmu pelet sehingga dia mau mengikuti kemauannya. DP akhirnya membawa FU dalam kondisi mabuk ke ranjang. Setelah itu DP memperlakukan kasar ke FU dengan menggigit ke sejumlah titik di badan FU. Selesai itu, mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri. Selesai berhubungan, FU kembali pulang ke rumahnya. Kejadian ini ternyata bukan untuk terakhir kalinya. Esoknya DP kembali memanggil FU di kosan berbeda di daerah Kelurahan Ketapang dan terakhir di rumahnya sendiri. Seperti biasa, mereka berdua mabuk-mabukan dan ngelakuin kegiatan saling menggigit. Saat itu DP menggigit leher dan jari tangan FU. Setelah itu mereka baru melakukan hubungan. FU merasa dirinya udah diehem-ehem sama DP selama 3 hari berturut-turut di tempat yang berbeda dari tanggal 11 hingga tanggal 13 April 2021. FU pun sempat bertanya kenapa dirinya dijadiin pelampiasan nafsu. DP pun sempat mengatakan kalau tujuan utama DP ngelakuin ini agar dia bisa awet muda. Karena salah satu syarat yang harus DP jalankan adalah mengincar para perjaka agar bisa tetap cantik dan muda terus.
Selain itu, sebelum ngelakuin hubungan layaknya suami istri, DP mengatakan mereka harus ngelakuin ritual saling gigit karena itu merupakan bagian syarat yang harus dipenuhi agar tetap awet muda. Akan tetapi ritual itu harus dilakuin kepada perjaka aja. Sementara itu sang ayah FU mulai ngerasa curiga nih melihat gelagat putranya. Karena selama 3 hari berturut-turut FU diketahui sering pulang malam dan terlihat wajahnya ini kayak nyimpen suatu rahasia. Di saat itulah ayah FU menginterogasi putranya hingga FU berkata jujur dan ngejelasin apa aja yang sedang dialaminya selama 3 hari terakhir. Mendengar ceritanya, sang ayah gak terima dan ngerasa masa depan anaknya udah dirusak. Sang ayah ngelaporin kejadian itu ke Polres Probolinggo. Ayah dan FU dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 25 Mei 2021, pihak kepolisian melayangkan surat undangan kepada DP untuk hadir ke kantor polisi. Namun saat itu DP diketahui dalam kondisi kurang fit, sehingga sejumlah pertanyaan terpaksa dihentikan oleh pihak penyelidik. Polisi langsung mengatur jadwal ulang. Pada pengadilan berikutnya, di tanggal 10 Mei 2021, DP hadir ke kantor polisi bersama dengan kuasa hukumnya. Ia diinterogasi selama 2 jam di kantor polisi. Selama di kantor polisi, ia membantah tuduhan atas keterangan FU. Menurut keterangan DP, selama 3 hari itu DP gak bersama dengan FU. Karena saat itu ia sedang ada kegiatan lain bersama dengan temannya. Jadi dia nggak tahu nih FU tidur dengan siapa selama 3 hari itu. DP juga mengaku selama beberapa hari ia pernah berurusan dengan FU soal pekerjaan. Akan tetapi nggak lama, nggak sampai 24 jam. Intinya DP berbicara dengan FU hanya masalah kerjaan aja. Selama riset nggak nemuin kembali nih kelanjutan ceritanya. Jadi bisa dibilang kasusnya ini ngambang dan gantung gitu aja. Kalau ada yang tahu kelanjutannya, coba deh langsung aja komen di bawah kolom komentar ya. Nah, untuk kasus yang terakhir, ada perempuan bernama Kayla Rizky Andini. Dia ini adalah wanita berusia 20 tahun, mahasiswi Universitas Gunadarma dan lagi jalanin skripsi. Kayla ini dikenal sebagai anak yang sopan dan penurut. Jadi bisa dibilang banyak yang suka nih dengan sosok Kayla. Tapi siapa sangka, wanita yang penurut dan sopan itu bertemu dengan sosok pria yang gak bertanggung jawab. Pria itu bernama Argian Arbirama. Sejak September 2023, Kayla berkenalan dengan Argian melalui media sosial. Selama 4 bulan, mereka berdua berkomunikasi dan PDKT. Dari situ Kayla mengenal Argian yang ternyata masih seumuran dan hanya memiliki seorang ibu aja. Tapi karena udah ngerasa cocok, akhirnya mereka berpacaran. Gak kerasa mereka udah ngejalanin hubungan LDR selama 2 minggu. Karena udah saling penasaran, Argian ngajak Kayla untuk ketemuan pertama kali di kosannya jam 1 siang pada tanggal 18 Januari 2024. Tapi sesampainya di kos, Argian malah ngajak Kayla untuk enak-enak di kosannya. Kayla nolak dan milih untuk keluar dari kamar kos Argian. Karena takut aksinya ketahuan sama keluarga Kayla, akhirnya Argian terpaksa mendorong Kayla masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Setelah itu, Argian mengikat tangan Kayla dan memukul kepala korban dengan batu. Kayla meronta-ronta kesakitan dan berteriak. Karena takut suaranya terdengar tetangga, Argian langsung menusuk leher Kayla dengan pisau sehingga Kayla menahan sakit dan gak bisa berteriak lagi. Di saat itu Argian dengan mesum langsung berhubungan enak-enak sama Kayla. Kayla dalam kondisi lemas hanya bisa menahan sakit aja. Setelah hubungan enak-enak, Argian meninggalkan Kayla sendirian di dalam kosannya. Argian langsung kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah dan ngabarin ke ibunya yang bernama Vina kalau dia udah menghabisi seorang gadis dan menaruh tubuhnya di dalam kosannya. Ibunya yang saat itu sedang kerja di mall langsung lari ke kosannya untuk melihat sendiri apa benar nih apa yang dikatakan sama anaknya itu. Ternyata sesampainya di kos, dia ngelihat ada seorang gadis yang berlumuran sirup merah tergeletak di tempat tidur sambil tangan terikat. Ibunya dengan berat hati melaporkan kejadian ini ke polisi. Singkatnya polisi berhasil menangkap Argian. Argian dikenakan pasal berlapis dikarenakan diketahui selain kasus penghabisan nyawa itu, dia juga ngelakuin kasus pemerkosaan dan kekerasan pelecehan kepada cewek lain. Jadi selain Kayla, Argian diketahui udah menghamili cewek di bawah umur yang saat itu sedang hamil 9 bulan. Sedangkan korban lainnya adalah mahasiswi berusia 21 tahun yang juga diperkaos sama Argian. Atas perbuatannya, Argian ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, dari ketiga kasus ini, semoga kita bisa belajar ambil hikmahnya untuk belajar lebih baik lagi supaya nggak kejadian kayak mereka.
Dan kita doain aja untuk keluarga korbannya ditinggalin, semoga dikasih ketabahan dan kesabaran. Dan kalau kalian punya bahasanya menarik, langsung aja komentar di bawah atau DM-DM aja di Instagram. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.